warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prudin Ditadala Arandi dengan nomor NIM J0310202368 dari Prodi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Video ini dibuat dengan tujuan melengkapi tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bertema tentang otonomi daerah. Definisi otonomi daerah. Kata otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti berdiri sendiri dan nomos yang berarti peraturan. Oleh karena itu, secara harfiah, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Definisi otonomi daerah itu sendiri adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut diberikan secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI. Sejarah singkat otonomi daerah. Sejarah kebijakan otonomi daerah telah banyak mengalami pasang surut. Tidak hanya sejak dilahirkannya Republik bernama Indonesia, tetapi sejak prakemerdekaan atau masa penjajahan, Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Meski pada saat itu sistem penentu masih bersifat sentralistis, birokratis, dan feudalistis untuk kepentingan para penjajah sendiri, tetapi bentuk inilah yang kemudian diwariskan kepada Indonesia. Pasca kemerdekaan, barulah pemerintahan Indonesia mencari bentuk tata kelola dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih cocok di tengah tuntutan pembangunan. Hal ini terlihat dari beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan dan berlaku silih berganti bahkan hingga saat ini. Jika zaman dahulu kita cuma mengetahui 27 provinsi, sekarang kita mengetahui bahwa provinsi di Indonesia menjadi 34. Ini disebabkan karena adanya otonomi daerah. Otonomi sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Wacananya muncul pada akhir abad 19. Aturannya baru disahkan tahun 1903. Tahun 1996, pemerintahan melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Setelah reformasi, Habibie menandatangani Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Pada saat itu, mulai adanya pilkada dan pemekaran wilayah. Namun, pemerintah pusat perlu mengawal otonomi daerah supaya daerah optimal dalam menggali potensinya. Visi otonomi daerah pada bidang politik, yaitu sebagai proses untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, serta kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen yang efektif. Pada bidang ekonomi, yaitu terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Dan juga peluang untuk mengembangkan kebijakan regional untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada bidang sosial, yaitu untuk menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya, menciptakan harmoni sosial dan memelihara nilai lokal yang memiliki kemampuan untuk merespon dinamika kehidupan. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Otonomi luas sendiri yaitu daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Definisi otonomi nyata yaitu penanganan urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Dan yang terakhir, otonomi bertanggung jawab adalah dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan keserap. Selanjutnya ada pembagian kewenangan. Yang pertama, kewenangan pemerintahan pusat, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan berbagai urusan yang lebih efisien ditangani secara sentral, seperti kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, BUMN, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu kewenangan pemerintahan provinsi. Yang pertama itu kewenangan bersifat lintas kabupaten dan kota. Yang kedua, kewenangan pemerintahan lainnya seperti perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro. Yang ketiga, kewenangan kelautan. Yang terakhir, kewenangan pemerintahan kabupaten dan kota, yaitu pertahanan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, dan yang terakhir koperasi. Hak daerah dalam otonomi daerah yaitu yang pertama mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, memilih kepala daerah, mengatur aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil atas sumber daya alam atau sumber daya lainnya, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah ini juga daerah memiliki kewajiban, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan, dan yang terakhir, dan kewajiban lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Demikian sedikit pemaparan tentang otonomi daerah yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.